Mas J ini dikagetkan oleh seorang nenek-nenek yang berpakaian kebaya dan berambut putih yang sangat terurai sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam santun. Kembali lagi di channel Sworo Wengi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita dari seorang narasumber yang bernama Mas Jai. Sebelum kita lanjut ke cerita tersebut, yang belum subscribe, like, dan share, silakan subscribe, like, dan share terlebih dahulu agar kita bisa terus berkarya dalam membuat konten-konten selanjutnya. Kejadian ini tahun 2014 lalu. Mas J adalah seorang buruh dari sebuah perusahaan dan tiba-tiba selepas bekerja, Mas J ini ditelepon oleh seorang keluarganya yang menyuruh Mas J untuk bisa pulang malam itu. Karena kepentingan sangat darurat sekali, akhirnya Mas J ini mendadak pulang dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Jarak yang ditempuh Mas J dari sebuah perusahaan ke kampung halamannya itu sekitar 5 jam. Dan saat Mas J ini memulai perjalanan tersebut, di tengah perjalanan Mas J ini merasakan rasa yang sangat lelah sekali. Akhirnya Mas J ini menurunkan kecepatan sepeda motornya karena Mas J ini berinisiatif untuk mampir di sebuah warung sambil beristirahat sejenak. Mas J pun mampir di sebuah warung. 30 menit Mas J ini beristirahat. Akhirnya Mas J ini mulai melanjutkan perjalanannya. Saat Mas J ini memasuki kawasan Alas Roban, rasa lelah itu pun semakin menghantui Mas J. Ditambah lagi rasa kantuk Mas J ini semakin dalam. Tapi Mas J ini terus berusaha melawan rasa lelah dan melawan rasa kantuknya agar Mas J ini sesegera mungkin bisa tiba di kampung halamannya tersebut. Di saat perjalanan, Mas J ini melihat sebuah warung. Warung itu berdiri di belakang pedesaan yang sangat besar sekali. Dan di dalam warung itu dan di luar warung itu pun banyak sekali orang-orang yang sedang bercengkrama. Akhirnya Mas J pun ikut menepi ke sebuah warung tersebut dan berinisiatif untuk 1 jam ataupun setengah jam beliau dapat beristirahat agar kondisinya fit kembali. Saat Mas J itu tiba di warung tersebut, Mas J ini dikagetkan oleh seorang nenek-nenek
yang berpakaian kebaya dan berambut putih yang sangat terurai sekali. Dan nenek-nenek itu pun berkata, Le, yin arep istirahat, lungguh kene yo. Mas J itu pun kaget. Kenapa seolah-olah nenek ini mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh Mas J. Tanpa berpikir panjang, Mas J ini langsung berbaring di sebuah lincah bambu di depan warung tersebut. Dan tanpa disadari pun, Mas J itu mulai tertidur lelap. Mas J ini bermimpi dibawa ke sebuah desa oleh nenek-nenek tersebut, yang dimana desa itu sangat padat sekali dan ramai sekali. Dan akhirnya Mas J itu pun tiba di sebuah rumah di desa tersebut. Mas J pun masuk dengan nenek itu, dan nenek itu pun berkata, Le, kowe melu simbah ae yo, dadi anakku. Kene ae yo, ngajeni simbah. Simbah dhewean le. Mas J itu pun menolak secara halus permintaan dari nenek tersebut. Namun nenek itu pun tetap menginginkan Mas J untuk tinggal di desa tersebut. Saat argumen itu terjadi antara nenek-nenek dan Mas J itu, datanglah seorang kakek-kakek yang memakai pakaian surjan. Dan tiba-tiba kakek itu pun mengatakan, Ojo, ojo dipaksa bocah iki. Wis ndang. Mulih yo. Mulih. Mulih yo mulih. dan tanpa berselang lama, Mas J itu pun dibangunkan oleh seorang bapak-bapak yang sedang mencari kayu. Sontak Mas J itu pun bangun dan melihat kawasan sekitarnya, bahwa yang dia ingat malam itu adalah sebuah warung yang di belakangnya itu desa yang sangat besar sekali. Tapi saat dia bangun, Mas J itu melihat sekelilingnya itu dipenuhi dengan pohon-pohon yang sangat besar sekali. Dan Mas J itu pun menceritakan kepada bapak tersebut bahwa apa yang dia alami saat malam itu. Bapak-bapak itu pun hanya bisa menggelengkan kepala. Dan bapak-bapak itu pun mengatakan bahwa di alas ini belum ada satupun desa. Sontak Mas J itu pun merasa ketakutan yang sangat dalam sekali. Dan akhirnya bapak-bapak itu pun mengantarkan Mas J ke jalan besar yang berada di alas roban tersebut. Dan Mas J pun mulai kembali perjalanannya, karena Mas J berpikir bahwa dia sudah ditunggu oleh keluarganya. Beberapa jam kemudian, akhirnya Mas J pun tiba di sebuah kampung halamannya dan menceritakan bahwa Mas J mengalami kejadian yang sangat di luar logika kepada keluarganya.
dan keluarganya pun, percaya atau tidak percaya apa yang telah dialami oleh masjid tersebut. Sobat SW, begitulah pengalaman yang dialami oleh masjid. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya dari apa yang telah dialami oleh masjid. Kami pun mengucapkan banyak terima kasih kepada sobat-sobat SW yang telah membantu kami dalam berkarya di channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.